Safira. Kali ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah menginput data hingga memperoleh output menggunakan metode regresi dengan variabel moderating. Apa itu variabel moderating? Variabel moderating adalah variabel yang mempengaruhi, baik memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel independen yang mempengaruhi ke variabel dependen yang dipengaruhi. Ini adalah model hubungan moderating. X1, X2, dan Y. Y merupakan variabel dependen, X1 merupakan variabel independennya, dan juga X2 merupakan variabel independen. Variabel moderating ini tidak memberikan syarat adanya hubungan antara X1 ke X2. Ini merupakan persamaan regresi moderating dengan menggunakan uji iterasi. Pada persamaan sebelumnya, yaitu regresi linear berganda, juga terdapat persamaan regresinya. Akan tetapi, persamaan regresinya ini berbeda. Mengapa dapat dikatakan berbeda antara persamaan regresi linear berganda dengan persamaan regresi moderating? Karena persamaan regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara dua atau lebih variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan persamaan regresi moderating ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah variabel ini mempengaruhi baik memperlemah atau memperkuat antara hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Ini adalah kasusnya. Di sini sudah tertera pada buku Laboratorium Statistik dengan SPSS terdapat pada halaman 57. Di sini sudah terdapat nilai yang tertera. Untuk model hubungan moderating antara gaji, kekayaan, dan pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah model hubungan moderating antara ketiga variabel tersebut. Gaji merupakan variabel independen, yaitu X1, kekayaan juga variabel independen, X2, pendapatan merupakan variabel dependen, Y. Untuk itu, kita langsung saja membuka aplikasi SPSS-nya untuk menginput data agar dapat memperoleh output dengan analisisnya. Pada variabel view, kita langsung masukkan saja. Untuk yang pertama adalah earns atau gaji. Untuk desimalnya kita nolkan dan label di sini kita tulis gaji X1, kita enter. Yang kedua kita tuliskan wealth, kita enter. Desimalnya juga 0. Untuk labelnya kita isikan kekayaan X2. Yang ketiga, income. Kita enter. Desimalnya juga 0. Pada label kita isikan pendapatan Y. Kalau sudah, kita enter. Kemudian kita langsung masukkan saja untuk nilai yang ada di kasus dengan kita klik data view. Di sini sudah tertera kolom earns, wealth, dan income. Kita masukkan satu persatu sesuai nilai yang ada di kasus. Kemudian kita akan mencari variabel baru, yaitu variabel moderating. Yang variabel moderating itu akan kita peroleh dengan mengkalikan antara earn dengan wealth. Caranya kita klik transform, compute variabel. Nah, di sini target variabelnya kita tuliskan karena untuk mencari tahu hasil moderatnya, maka kita kalikan antara gaji dengan kekayaan. Dan ini kita kalikan pada numeric expression. Kita masukkan saja. Perkaliannya kita menggunakan bintang. Kemudian kekayaan. Setelah itu, kita akan klik OK. Sudah mengetahui hasilnya, hasil moderatnya, nilai moderatnya. Ini agar sama dengan yang ini,
tidak ada komanya, maka pada variabel view untuk desimalnya kita nolkan. Dan pada labelnya kita tuliskan mode rating kurung buka X1 dikali X2. Kalau sudah, kita masuk kembali ke data view. Ini sudah sama ya, angkanya tidak ada komanya. Kemudian, untuk menganalisis datanya, untuk mengetahui outputnya, mari kita langsung klik Analyze, Regression, kemudian pilih Linear. Nah, di sini sudah ada kolom dependent dan independennya. Ini dependent kita isikan dengan variabel yang dipengaruhi, yaitu pendapatan. Kita masukkan saja. Kemudian variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi. Untuk itu, tiga-tiganya kita masukkan. Setelah itu, kita langsung klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya yang akan bisa kita analisis hasil datanya. Di sini terdapat model summary, ANOVA, dan juga koefisien. Pada ANOVA, ini digunakan untuk mengetahui uji beda. Karena di sini kita tujuannya untuk mengetahui pengaruh memperkuat atau memperlemah hubungan, maka pada ANOVA ini tidak perlu kita lihat, kita langsung membaca yang koefisiennya saja. Ini adalah hasil output tadi yang sudah saya pindahkan ke Word dan sudah saya tuliskan hasil analisisnya. Sebelumnya kita tentukan dulu untuk hipotesisnya. H1 adalah gaji berpengaruh terhadap pendapatan. Kedua, kekayaan berpengaruh terhadap hubungan gaji dan pendapatan. Karena emang model summary dan ANOVA tidak perlu kita lihat, langsung saja kita lihat yang hasil koefisiennya. Akan tetapi bisa teman-teman baca, saya tambahkan untuk menambah kemampuan teman-teman dalam membaca hasil tabelnya. Karena memang tidak diperlukan, langsung saja kita masuk ke koefisien. Di sini terdapat uji T. Untuk membacanya, uji T ini untuk variabel moderating yang merupakan interaksi antara gaji dan kekayaan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Karena diketahui signya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, kekayaan bukan merupakan variabel moderating antara gaji dan pendapatan. Pada tabel koefisien ini, hasil nilai sig yang diperoleh dapat kita buat hipotesisnya bahwa H1 gaji berpengaruh terhadap pendapatan untuk nilai signya sebesar 0,151. Ini berarti nilai sig gaji lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara gaji dengan pendapatan. Lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis H1 ini ditolak. Hipotesis yang kedua, bahwa kekayaan berpengaruh terhadap pendapatan. Di sini, nilai sig-nya sebesar 0,851. Berarti lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis H2 ini ditolak. Untuk H3-nya, hipotesis H3 dikatakan bahwa pengaruh kekayaan terhadap hubungan gaji dan pendapatan. Akankah gaji dengan kekayaan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan atau gaji dengan kekayaan yang tinggi dapat menurunkan pendapatan? Bahwa nilai sig moderating sebesar 0,705 berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa H3 ditolak. Ini merupakan hasil kesimpulan yang bisa didapat dari hasil analisis yang kita baca. Untuk tambahan lagi, di sini aku masukkan untuk persamaan regresinya. E sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X1 dikali X2 plus E. E merupakan nilai yang diramalkan, A adalah konstanta, B1 adalah koefisien regresi untuk X1,
B2 koefisien regresi untuk X2, B3 koefisien variabel moderasi atau moderating, X1 adalah variabel bebas pertama, X2 adalah variabel moderasi atau moderating, X1 kali X2 adalah interaksinya, dan E adalah nilai residu. Untuk nilai A sebesar 1,502, ini diperoleh dari nilai ini. Untuk B1 0,784 diperoleh dari sini. Kemudian yang min 0,091 ini merupakan B2. Ini kita masukkan pada B2. Kemudian yang B3 0,040 ada baris moderating ini adalah B3 dan kita masukkan. Maka untuk persamaan regresinya kita peroleh sebagai berikut. Nah, interpretasinya sebagai berikut. Persamaan regresi ini dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta 1,502 tidak ada nilai dari gaji, kekayaan, dan moderating K pendapatan sebesar 1,502. Kemudian, koefisien regresi X1 sebesar 0,784. Ini berarti bila gaji naik satu satuan, maka akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,784 satuan dengan asumsi kekayaan dan moderat adalah konstan. Sedangkan koefisien regresi X2 sebesar min 0,091 diartikan bahwa apabila kekayaan ini naik 1 K akan menurunkan pendapatan sebesar 0,091 dengan asumsi bahwa gaji dan moderat adalah konstan. Kemudian, koefisien regresi X1 kali X2 adalah sebesar 0,040. Apabila moderat naik satu satuan, maka akan menaikkan pendapatan sebesar 0,040 satuan dengan asumsi bahwa gaji dan kekayaan adalah konstan. Nah, ini adalah pembahasan mengenai persamaan regresi dengan variabel moderating. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan pada kata dan penjelasan ada yang kurang, saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat digunakan untuk belajar dalam menghadapi UAS yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah menonton video ini. Agar kalian tidak ketinggalan dan juga selalu mendapatkan informasi dari berbagai video yang akan saya sampaikan, jangan lupa subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel ini tetap bisa berkembang dan menghasilkan karya yang lebih baik.